Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa direkod ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Selamat pagi menuju siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibu peserta webinar, lalu yang terhormat PJ KCD Wilayah 1 Jawa Barat, Bapak Anwar, serta instruktur Ibu Tuti Alawiyah dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih, Ariel. Ini harus dilakukan secara online. Semoga kita tetap selalu sehat walafiat. Amin, amin, amin. Baik, acara ini merupakan acara pertama dari grup VCT 1C yang mengusung tema yaitu mana tadi? Tips usaha yang pasti sukses untuk pelajar. Usaha yang pasti sukses. Tips usaha yang pasti sukses untuk pelajar. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu presenter kita Dimas Irawardaya. Sebelum kembalikan ke moderator, nama saya Muhammad Adil Marwan, selaku host. Dan moderator kita yaitu Anissa Mulyono, serta tim recording ada Rizky Nurfadilah. Untuk dari itu, saya serahkan kepada moderator Anissa Mulyono. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam diskusi yang hari ini adalah dengan tema membawa tips usaha sukses bagi pelajar yang akan dibawakan oleh narasumber yaitu kita Saudara Dimas. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu kesempatannya untuk bisa hadir di webinar kali ini. Ya, salam hebat luar biasa. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tips usaha yang pasti sukses untuk pelajar. Mohon untuk moderator share screen-nya. Dan moderator dipersilakan itu screen agar para audiens bisa melihat apa aja sih tipsnya agar kita sebagai pelajar bisa dalam berbisnis. Harus host silakan. Oh iya. Screen-nya mana ya? Bentar. Oke. Sudah bisa? Pada moderator? Bisa. Oke. Tunggu sebentar. Sudah ada? Sudah terlihat kan? Sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, jadi kali ini kita itu akan membahas tips usaha yang pasti sukses untuk pelajar. Nah, jadi tolong moderator saya selanjutnya. Nah, usaha apa yang bisa membuat kita sukses? Pasti kita itu pelajar penasaran, usaha apa sih yang bisa membuat kita itu sukses? Nah, pada dasarnya yang pastinya usaha yang dapat membuat kita sukses adalah berbisnis atau berjualan. Bahkan ribuan tahun silam itu orang yang sukses saya jamin pasti orang yang berjualan. Setuju atau tidak? Seperti tokoh
Usman bin Affan, atau misalkan sekarang orang terkaya di dunia, Jeff Bezos, itu adalah salah satu platform berdirinya Amazon yang merupakan salah satu media marketplace yang terkenal yang menyediakan antara pembeli dan penjual. Nah, jadi usaha yang bisa membuat kita sukses adalah berjualan. Selanjutnya. Nah, setelah kita membahas usaha apa yang pasti sukses untuk dijalani, nah sekarang kita akan membahas nih, peluang apa sih peluang usaha bagi generasi milenial saat ini. Nah, jadi peluang-peluang yang cocok untuk generasi milenial saat ini adalah yang pertama, menjadi dropshipper. Nah, siapa sih yang nggak tahu dropshipper? Jadi konsep sederhana dalam dropshipper adalah kita menjual suatu barang tanpa perlu menyediakan produknya. Jadi kita itu menjual kembali suatu barang tanpa kita itu membeli suatu produknya. Semisal saya sebagai dropshipper, Ariel sebagai supplier, dan Anissa sebagai customer. Nah, jadi saya itu menjual barang dari si supplier tersebut untuk dijual ke customer tanpa saya membeli barangnya. Nah, itu yang dinamakan dropshipper. Nah, jadi saya itu menjual dengan harga yang lebih tinggi dari si supplier. Nah, itu yang konsep sederhana dari dropshipper. Lalu yang kedua adalah reseller. Berbeda dengan dropshipper, reseller ini adalah pada umumnya reseller ini menjual kembali barang yang sudah kita beli dari si suppliernya ini. Jadi kita itu harus membeli barang dari supplier untuk dijual ke customer. Berbeda dengan dropshipper, tanpa kita harus menyediakan suatu produk. Nah, sedangkan reseller ini kita harus menyediakan suatu produknya yang kita beli dari supplier untuk didistribusikan ke customer. Lalu yang selanjutnya peluangnya adalah affiliate. Affiliate ini adalah contohnya ini adalah ketika saya mempunyai produk powerbank. Saya menjual powerbank ini 100.000. Nah, lalu sama saudara Ariel ini dipromosikan sebagai affiliate. Saudara Ariel ini adalah affiliate. Nah, powerbank-nya dijualkan oleh Ariel. Lalu ketika terjual powerbank ini 100.000, maka saya memberi komisi kepada Ariel, misal 10%. Saya memberi 10.000 buat Ariel. Nah, itu namanya sistem affiliate. Nah, yang selanjutnya peluangnya adalah kita jualan minuman dan makanan kekinian. Nah, coba lihat deh. Sekarang ini memang marak ya jualan minuman dan makanan kekinian. Kita bisa jualan es cendol, kita bisa jualan. Ya. Kenapa, Bu? Di Ariel. Bukan, Bu, bukan dari Ariel, Bu. Dari siapa? Enggak, maksudnya yang lain. Ariel kan host ya. Oke. Boleh dihidupin, Dimas? Saudara Dimas? Ya. Lanjut ya. Tadi udah sampai ini ya, nomor 5 ya? Iya, nomor 5. Jualan minuman atau makanan kekinian. Oke. Kenapa saya memilih jualan minuman makanan kekinian sebagai peluang usaha? Karena memang salah satu usaha yang memang tidak bakal redup adalah jualan minuman dan makanan. Karena ya minum dan makan itu adalah salah satu kebutuhan kita. Jadi usaha ini memang sampai kapanpun tidak akan redup. Contohnya seperti kita jualan makanan kekinian itu, contohnya seperti seblak, kita jualan pentol bakso, kita bisa jualan Korean garlic bread ya. Nah, kalau minuman juga kita bisa jual seperti tuh yang lagi viral itu kayak Haus ya, Sedot. Nah, kayak gitu kita bisa menggunakan metode ATM. Amati produk tersebut, terus kita tiru dan modifikasi produk tersebut. Jadi kita bisa meniru tetapi tidak plagiat gitu. Kita modifikasi lebih lanjut produk yang kita tiru itu. Nah, selanjutnya adalah sebagai YouTuber. YouTuber ini emang pada era sekarang ini salah satu profesi yang lagi digandrungi. Karena YouTuber ini salah satu profesi yang pencapaiannya fantastik. Bahkan YouTuber seperti Atta Halilintar saja berpenghasilan
yang seperti pernah saya baca di artikel 1 bulan itu 3 miliar. Karena YouTube ini salah satu penghasilnya dari Google AdSense, yang dimana ketika kita menonton YouTube suka ada tuh kan ya iklan-iklan tersebut. Nah itu iya benar, jadi itu sumber penghasilan dari YouTuber yang dilihat dari iklan-iklannya. Nah yang ketujuh adalah jasa editing foto dan video. Ini ada hubungannya nih dengan YouTuber nih. Jadi YouTuber dan jasa editing foto dan video itu bisa simbiosis lah, kerjasama. Kolaborasi gitu ya? Ya, kolaborasi. Teman-teman kita ada yang mau jadi YouTuber, sedangkan kita butuh nih, siapa sih yang bisa jasa editing foto dan video? Nah, kita bisa kerjasama nih. Ini merupakan salah satu peluang nih di era sekarang ini. Terus yang ke-8 ini adalah pro player game. Nah, benar kan? E-sport ini adalah salah satu olahraga atau apa ya, yang lagi digandrungi di era sekarang. Karena pro player game ini seperti RRQ itu, yang pro player Mobile Legends, yang juara 1. Bahkan ketika kita menang di suatu game ini, di suatu perlombaan game e-sport ini, kita bisa mendapatkan hingga miliaran rupiah. Bahkan sampai ratusan miliar ada tuh game di game Dota. Maka dari itu, misal kita mempunyai hobi bermain game, jangan kita itu cuma bermain game menghabiskan waktu doang, tapi kita bisa menjadikan memain game itu sebagai profesi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, setelah kita melihat peluang usaha yang baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang tips menjalankan bisnis yang baik. Nah, kan setelah kita melihat peluang-peluangnya, pasti dong orang-orang bertanya, apa sih tips menjalankan bisnis yang baik itu? Nah, yang pertama adalah bentuk mindset bisnis. Karena langkah paling awal dalam bisnis adalah menanamkan mindset bisnis dalam pikiran kita. Yang namanya bisnis pasti ada untung dan ruginya. Selain itu, dalam menjalankan bisnis, pastinya kita itu akan menemui hambatan dan rintangan yang siap untuk kita hadapi. Apalagi di kondisi di lapangan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, yang harus kita miliki adalah dalam mindset bisnis adalah mental baja agar bisnis kita itu bisa tetap bertahan dan tidak akan mengalami kegagalan di tengah jalan. Nah, yang kedua, setelah mindset bisnis adalah bulatkan niat. Karena ketika memulai berbisnis tanpa niat yang jelas atau hanya iseng saja, maka pencapaian hasil akhirnya ini tidak akan maksimal dan dapat dipastikan kita itu akan lebih mudah menyerah di tengah jalan. Berbeda dengan yang dari awal memang kita itu sudah membuatkan niat untuk berbisnis dengan kuat. Pasti hasilnya itu akan lebih maksimal dan tidak mudah menyerah. Dari sinilah dapat diambil kesimpulan bahwa niat itu bisa menentukan kesuksesan dalam berbisnis. Nah, jadi setelah bulatkan niat ini, yang selanjutnya adalah fokus terhadap satu bisnis. Fokus merupakan menjadi salah satu kunci sukses berbisnis untuk pemula. Karena nantinya kita itu akan mencurahkan semua tenaga dan pikiran pada suatu bisnis. Salah satu penyebab gagalnya pebisnis pemula itu adalah mereka itu terlalu memiliki banyak bisnis sehingga pikirannya terpecah-pecah ke bisnis lainnya. Misal nih, kita mulai suatu bisnis, kita menjual masker organik. Nah, belum masker organik kita ini banyak orderan aja, kita udah mulai bisnis-bisnis yang lainnya. Sehingga fokus dan fokus dan prioritas kita dalam menjalankan bisnis itu terpecah-pecah. Jadi sehingga tidak efisiensi waktunya gitu. Terus yang selanjutnya adalah dalam tipsnya itu adalah mulai dari yang kita sukai. Usahakan memulai bisnis dari apa yang kita sukai, karena dengan memulai dari bisnis yang kita sukai, pastinya kita itu akan lebih paham gitu seluk-beluk dalam bidang bisnis yang kita jalani. Kalaupun nanti memang di jalan nanti ada kendala, kita tidak akan terlalu kesulitan untuk mengatasinya. Misalkan jika kita suka memasak nih, kita bisa memulai bisnis itu dengan membuka warung makan nih di rumah. Bisa juga menerima catering, makanan atau apa-apalah. Atau misalkan kita punya hobi bermain game. Nah, kita bisa berbisnis dengan berjualan voucher game. Nah, gitu. Jadi mulai dulu dari kita yang kita sukai. Nah, selanjutnya lihat peluang bisnis sekitar. Jadi
dalam memulai bisnis itu, mulailah dengan mencari peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan, banyak bisnis yang ada di sekitar kita memiliki prospek lebih bagus ke depannya. Kelebihan lainnya adalah jarak dengan tempat tinggal yang dekat, dan kita lebih memahami tentang seluk-beluk di sekitar yang mempengaruhi peluang bisnis di sekitar kita. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat peluang adalah kita harus baca kekuatan pesaing. Jangan sampai kita bersaing dengan pebisnis besar yang sudah punya nama dan jaringan bisnis yang kuat. Kecuali kita itu mempunyai modal yang besar dan siap dikeluarkan untuk mengalahkan pesaing bisnis. Kalaupun nanti kita memang bisa mengalahkan pesaing yang sudah besar, kita itu harus memiliki diferensi atau perbedaan dan nilai yang lebih unik seperti pelayanan lebih baik, atau misalkan produk kita itu lebih unik dan kreatif, dan memiliki kelebihan yang lain yang tidak dimiliki dari pesaing bisnis kita itu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pilih lokasi strategis. Lokasi ini, lokasi juga memang berpengaruh penting dalam berbisnis. Memang ada banyak bisnis yang sudah keluar banyak modal, tetapi bisnisnya tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Masalahnya hanya karena pemilihan lokasi yang kurang tepat. Contohnya nih, jika kita ingin membuka usaha laundry, maka lokasi strategis yang bisa kita pilih adalah berdekatan dengan kampus, gitu, mahasiswa-mahasiswa gitu, atau dengan pabrik atau perkantoran. Nah, jadi kita itu harus memilih lokasi yang strategis sesuai dengan usaha kita. Selanjutnya adalah promosi secara tepat. Memulai bisnis tanpa melakukan promosi, tentunya bisnis kita itu tidak akan mudah berkembang dan tidak bisa dikenal banyak konsumen. Sekarang ini, promosi menjadi hal yang wajib dilakukan, apalagi untuk bisnis yang baru dirintis. Karena selain produk lebih dikenal, manfaat lain dari promosi secara tepat adalah bisa meningkatkan penjualan, menarik minat konsumen, dan menunjukkan kualitas produk kita. Kita bisa melakukan promosi itu bisa lewat sosial media, seperti lewat WhatsApp, Story, Instagram Story, FB Marketplace, atau kita jualan lewat e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Banyak ya? Iya, banyak. Jadi setelah kita melakukan promosi, manfaatkan sosial media. Jadi ini ada hubungannya dengan promosi secara tepat ya. Manfaatkan sosial media kita ini untuk berdagang, bukan hanya sebagai pribadi kita, tapi kita juga manfaatkan dengan berdagang gitu sebagai promosi. Nah, selanjutnya lakukan hal yang unik. Jadi gini loh, pada dasarnya konsumen memiliki sifat mudah bosan terhadap suatu produk. Benar apa enggak? Betul. Maka Anda atau kita sebagai pembisnis itu harus melakukan inovasi yang berbeda dari pesaing yang lain yang bisa membuat konsumen itu setia terhadap produk kita. Jangan sampai konsumen malah beralih gitu ke menggunakan produk pesaing kita. Nah, jadi kita itu harus beradaptasi agar bisa berinovasi dari produk-produk yang lain agar kita mempunyai suatu perbedaan yang unik yang menjadi suatu identitas produk kita. Nah, selanjutnya kerjasama tim yang kuat. Memang kerjasama tim yang kuat ini menjadi salah satu faktor yang penting, apalagi dalam bisnis yang baru dirintis. Kalau misalkan kita mulai bisnis ya, pemilihan anggota timnya itu pilih tim yang memiliki mental baja dan tidak mudah putus asa. Karena namanya perintis pasti akan banyak cobaan dan halangan yang harus kita lalui gitu. Jika bisnis kita berkolaborasi dengan teman, maka pilihlah teman yang memang kita percayai dan bagi tugas antar anggota itu yang jelas supaya kita bisa melakukan evaluasi berkala supaya kedepannya semakin lebih baik lagi. Nah, selanjutnya belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi dalam berbisnis. Kesalahan menjadi salah satu hal yang wajar. Apalagi jika kita masih pemula dalam berbisnis, kita memang harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat dan jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Yang selanjutnya, dengar kritik dan saran konsumen. Jadi, seorang pembisnis yang sukses, dia akan menganggap kritik dan saran adalah guru yang bisa membimbing menuju jalan kesuksesan. Jika menerima kritik dan saran, artinya bisnis kita itu masih memiliki banyak kekurangan. Jangan merasa seakan-akan kita itu diserang oleh para konsumen. Justru dengan kritik konsumen itu, kita harus terima kasih kepada konsumen yang sudah memberikan kritik pada kita. Karena itu menjadi bentuk kepedulian konsumen terhadap bisnis
kita agar menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ini salah satu slogan dari Pak Sandiaga Uno ya. Jadi dalam memulai satu bisnis itu kita harus kerja keras dengan cara mencurahkan tenaga yang seefisien mungkin, dan kerja cerdas, kita itu harus mencurahkan ide-ide kreatif kita dalam mulai satu bisnis dengan efisien. Nah, selanjutnya kerja tuntas. Jadi dalam melakukan kerja keras, kerja cerdas, kita itu harus mengerjakan sesuatu itu harus sampai tuntas. Nah, yang terakhir kerja ikhlas. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus disertai dengan hati yang ikhlas agar kita itu melakukan pekerjaan itu agar mendapatkan berkah. Yang terakhir, tipsnya itu kelola keuangan dengan baik. Jadi dalam sebuah bisnis yang sudah berjalan dengan lancar, tetapi memiliki pengelolaan keuangan yang buruk, maka bisa dipastikan bisnis kita itu sulit berkembang. Lebih parahnya lagi, misalkan bisnis kita mengalami kegagalan. Dengan dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka bisa membantu perencanaan keuangan bisnis ke depannya dengan lebih baik, sehingga tidak mengeluarkan banyak uang yang tidak begitu penting gitu. Nah, selanjutnya. Jadi ini yang terakhir Nah, itu konsep ini ya. bisnis online ya. Itu presensi udah sebar belum? Konsep bisnis online. Dalam konsep bisnis online, kita itu harus mempunyai produk atau mencari produk. Mempunyai produk ini adalah kita itu sebagai supplier yang bisa kita jual. Supplier kita menjual apa ya? Menjual fashion baju wanita. Nah, kita itu harus mempunyai produknya. Kita sebagai produsennya. Kita bisa jual lewat e-commerce, kita bisa jual lewat Shopee, kita bisa jual lewat Facebook, kita bisa jual lewat Lazada, kita bisa jual lewat Instagram. Jadi dalam bisnis online itu ya kita harus mencari produk. Atau misalkan jika kita tidak mempunyai produk, ya kita mencari produk gitu. Kita bisa mencari produk. Misalnya kita mau jualan baju, kita bisa mencari produk dari Tanah Abang, di Pasar Anyar, kita ambil barangnya dari sana, lalu kita jual kembali di marketplace. Kita bisa jual langsung di e-commerce gitu. Nah, selanjutnya konsep bisnis online ini membuat website tidak perlu online. Kenapa tidak perlu online? Karena orang Indonesia ini jarang percaya. Jadi begini loh, perbedaan website full online dan tidak full online. Kalau website full online, kita bisa langsung belanja, kita bisa langsung membeli di websitenya langsung. Sedangkan website tidak full online, kita di websitenya tersebut hanya disediakan produk-produknya, gambar-gambar produknya, lalu kita membeli produknya tersebut langsung dialihkan ke WhatsApp. Nah, setelah dialihkan ke WhatsApp, pasti terjadilah tawar-menawar antara customer dan penjual gitu. Jadi terjadi tawar-menawar. Misal saya menjual baju, terus ada misalkan saya menjual harga 100.000, pasti akan ada tawar-menawar dari si customer. Saya misalkan menjual 100.000, lalu customer menawar sampai 50.000. Nah, itu tawar-menawar tuh. Jadi setelah tawar-menawar itu deal, maka akan lalu COD karena COD ini sistem yang memang ini ya sangat berpengaruh di e-commerce ini, karena gini loh, kalau COD itu kan terima barang dulu baru bayar. Nah, jadi orang Indonesia itu kebanyakan pengennya terima barang dulu baru saya mau bayar. Nah, jadi gitu. Setelah terima barang dulu baru bayar, baru barangnya dikirim. Selanjutnya. Berjualan di marketplace. Berbeda dengan berjualan di website. Kalau misalkan jualan di website itu, kita harus membuat domain dan website yang memerlukan memang skill tertentu ya dalam IT. Sedangkan berjualan di marketplace itu memang gampang. Kita hanya perlu memanfaatkan e-commerce yang sudah tersedia di Indonesia. Misalkan kita bisa jualan di Lazada, di Shopee, Tokopedia, di marketplace, di WhatsApp, di Instagram, dan berbagai media sosial lainnya. Jadi keuntungannya itu di marketplace ini kita tidak perlu membuat website gitu. Tapi kerugiannya juga kalau misalkan kita jual di marketplace, misal di Shopee atau di Lazada, jadi kita itu harus membayar fee untuk si penyedia marketplace ini, misal 3% gitu. 1-3% kalau nggak salah. Saya pernah baca. Selanjutnya,
iklan di internet. Kita bisa berjualan itu dengan iklan di internet. Kita bisa lewat Google AdSense, kita bisa lewat Instagram Ads, atau kita bisa endorsement, kita bisa endorse ke selebgram, kita bisa endorse produk kita ke influencer, yang dimana harus kita sesuaikan dengan target market kita. Misal kita mempunyai produk masker wajah lagi, misalkan masker wajah organik, kita bisa endorse ke teman-teman kita aja yang memang followersnya banyak gitu. Jadi kan kita bisa efisiensi biaya. Ya. Selanjutnya. Nah, jadi setelah tadi kita panjang lebar ya, yang terakhir itu adalah tips beriklan di internet. Yang pertama, iklan gratis. Nah, konsepnya begini, ketika kita iklan gratis di Facebook, kita membuat akun Facebook, untuk jualan nih. Nah, setelah kita membuat akun Facebook untuk jualan, misalkan kita mau berjualan baju buat ibu-ibu nih. Nah, maka ya kita harus menambahkan teman juga ya ibu-ibu gitu. Sesuai dengan target market kita, iya. Jadi kita itu harus disesuaikan. Nah, setelah kita menambah teman yang targetnya ibu-ibu, maka kita buat status yang banyak. Misalkan ibu-ibu itu kan ada kaitannya dengan anak-anaknya. Kita membuat status misal tips menjaga anak dengan baik. Tips misalkan anak nangis. Tips biar apa sih? Meredakan anak yang nangis gitu. Nah, ya gitu. Nah, jadi setelah kita buat status yang ada kaitannya dengan ibu-ibu, kita kan melakukan interaksi yang banyak tuh. Kita jadi saling dekat gitu, misalkan saling komen, saling apa. Nah, jadi ada interaksi lah yang memicu suatu rasa menarik bagi si target market kitanya ini. Nah, baru setelah kita interaksi yang banyak, baru kita jualan. Jadi kita dalam berjualan itu jangan langsung berjualan, kita itu harus PDKT dulu gitu sama si calon customer. Kita harus PDKT terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita atau misalkan kalau nggak mau ribet ya, kita bisa langsung jual di Facebook Marketplace. Kita bisa spam sebanyak-banyaknya di Facebook Marketplace gratis. Nah, selanjutnya setelah Facebook itu kita bisa Instagram, lewat Instagram. Contohnya gini konsepnya. Kita membuat akun Instagram untuk jualan, misalkan kita jualan baju perempuan gitu ya, fashion buat wanita. Kita jualan, kita buat akun, terus kita buat postingan yang menarik mungkin di akun kita, terus kita follow target market kita, misal di akun selebgram yang memang disukai oleh wanita, misalkan Karin, Rachel Penya, Anya Geraldine gitu kan. Nah, kita follow followers yang memfollow si influencer tersebut. Jadi setelah kita memfollow target market kita, supaya berharap kita itu dapat fallback gitu dari si target market kita, supaya mereka bisa melihat profil Instagram kita dan dapat melihat produk-produk kita sehingga nanti tertarik untuk membeli. Atau yang lain juga kita bisa komen positif di postingan gitu, postingan akun-akun yang terkenal seperti selebgram, kita bisa kita bisa komen dengan komen positif atau menarik. Seperti misal ini kita komen di akun Awur Receh, kita komen di akun Dagelan, mozzarella khas Malangnya kakak. Nah, itu kan menarik tuh. Jadi kita spam gitu. Orang-orang pada kesel, ini orang komen mulu. Komennya iklan gitu, jadi top komen. Jadi kan penasaran jadi orang-orang. Iya, orang-orang setelah itu kan jadi penasarannya. Jadi mereka langsung lihat profil kita, ini jualan pasti gitu kan. Jadi komen positif atau komen yang selucu atau semenarik mungkin di postingan-postingan yang memang akunnya banyak di-follow orang lain. Selanjutnya, iklan gratis selanjutnya di WhatsApp dan WhatsApp. Jadi kita bisa jualan lewat WhatsApp story, kita update status atau bisa juga komen status gitu. Kita misalkan ngepost jualan samyang gitu, misalkan kita jualan samyang, kita upload aja ya gitu di WA story gitu. Terus kita update status atau juga kita komen status, nawarin ke teman gitu. Nah, selanjutnya iklan berbayar. Iklan berbayar ini bisa melalui Facebook dan Instagram Ads atau juga TikTok Ads. Jadi kita membayar ke pihak Facebook, pihak Instagram, pihak TikTok supaya diiklankan oleh pihaknya tersebut. Atau misalkan endorsement, kita bisa membayar influencer, kita bayar melalui paid promote di akun yang terkenal. Kita misal konsep endorsement ini
kita memberi barang, misalkan kita berjualan di Searchbox, maka kita memberi barang di Searchbox ini ke si influencer ini untuk nanti di-review sama mereka, tapi kita juga selain memberi barang tersebut, tapi kita harus membayar gitu, supaya harapan kita itu setelah nanti diposting oleh si influencer, maka banyak orang-orang yang melihat produk kita sehingga menarik bagi mereka, sehingga mereka mau gitu membeli produk kita. Nah, itu. Jadi buat orang penasaran gitu ya. Benar. Lanjutnya, kayaknya selesai deh. Nanti ada ya satu lagi. Nggak selesai. Coba. Oke, terima kasih kepada saudara Dimas. Apakah suara saya kedengeran? Ya, kedengeran. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak, Ibu, atau saudara sekalian yang ingin bertanya, silakan di kolom chat atau membuka kamera. Ulang lagi aja itu ya, slide-nya. Ya, di sini saya akan mengulang kembali slide-nya. Ya. Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, boleh nggak ini share pengalaman kita dalam berjualan gitu? Nah, nih. Boleh nggak? Masih pada ngetik kayaknya nih. Real. Ya. Sudah pada ngerti semua nih. Mending kita ini aja share pengalaman kita selama di sekolah di rumah ini dalam berjualan itu gimana? Berjualan di online. Pada saudara Dimas. Kita share aja pengalaman kita, Real. Coba dari pihak Ariel dulu, gimana Real? Share pengalaman kita jualan. Gimana ya? Real? Ya. Share pengalamannya. Kita kan partner bisnis nih. Selama ini kan ya sekolah di rumah, kita nyambi-nyambi gitu ya sambil berbisnis. Coba jadi, Real share. Sebenarnya ini saya sama Dimas itu partner bisnis semenjak udah lama ya Dim ya? Semenjak dimulai sekolah online gitu. Ya, semenjak dimulai kan nggak dapat uang jajan ya. Jadi kita itu harus memutar otak gitu bagaimana caranya dengan modal seadanya tapi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, yang pertama kita itu mulai jualan ini ya dari bulan apa ya kalau nggak salah itu Maret kalau nggak salah ya. Maret April ya Ril ya. Nah, awal ini pandemi ya. Awal pandemi. Nah, kita itu jualan sebagai reseller. Kita memanfaatkan barang-barang yang dimurah di Shopee untuk kita jual via WhatsApp. Ya Ril ya? Iya, betul. Yang pertama kali kita jualan Samyang ya Ril ya? Iya, Samyang. Jadi reseller. Reseller Samyang ya. Reseller. Iya, reseller. Kita beli Samyang di Shopee dengan harga 7.000, 8.000, lalu kita jual di WhatsApp atau di Instagram kita jual 15.000. Sampai bahkan kita mendapatkan omset hingga untuk jualan Samyang doang ya, Samyang satu produk omset tinggal 500.000 doang untuk jualan Samyang. Kita beli cuman murah gitu di Shopee. Tapi kita jual di WhatsApp, di Instagram dengan harga pasaran. Kan menguntungkan gitu. Bahkan omsetnya 500.000 untuk satu produk doang. Coba ya. Lagi. Selain Samyang kita jualan apa, Di? Selain Samyang, masih kaum mie juga sih. Tapi dia lebih ke Indonesia gitu. Ada mie bon cabe. Nah, iya. Mie bon cabe. Apalagi itu? Masker. Yang terakhir. Iya. Selain makanan kita juga jualan ini ya buat skincare ya. Iya, perawatan wajah. Kita jualan masker ngambil dari Shopee juga ya. Iya, sama. Sebagai reseller juga. Kita jualan di Shopee, kita beli masker di Shopee ya, Ril ya. Kita jualan jualan di WhatsApp maksudnya, tapi ngambil produknya di Shopee. Kita beli dengan harga kalau nggak salah itu 5.000 ya masker itu satunya. Tapi kita beli hingga puluhan gitu. Tapi kita jual nih di WhatsApp atau di Instagram ini dengan harga 10 sampai 15.000. Kita mendapatkan keuntungan sampai 150% gitu. Kan harga cuma 5.000 nih. Kita jual 15.000 gitu. 12 jadinya ya. Yang penting kan untung banyak gitu. Iya, betul. Cuman patut dicontoh tuh ya. Patut dicontoh. Cuman sedikit apa ya? Kalau jadi reseller tuh
berat juga gitu. Iya, kalau jadi beratnya. reseller itu memang harus punya modal dulu gitu. Iya, benar. Nah, rencananya kita bakal jadi supplier ya, Ril ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Mudah-mudahan. lihat aja ya project selanjutnya, Ril ya. Iya. Supplier Pesmis. Amin, amin. Ya, perlu diingatkan kembali untuk saudara sekalian bisa mengisi absen yang sudah ada di room chat. Jangan lupa ya. Iya. Ada lagi Boleh yang diisi. Atau pengalaman lainnya selama pandemi ini. Oh, itu ada yang raise hand. Oh, siapa Kenapa nih? Boleh? Boleh nih, Kenapa? siapa? Mana ya? Ada Sarla Nuryadi. Oh ya. Dan Kenapa nih? Kenapa? Mau bertanya mungkin? ada juga nih. Ya, kalau mau bertanya. Saya bertanya. Malvalia Putri. Malvalia. Enggak. Mana tuh? Mungkin kepencet. Mungkin. Mungkin. Nah, gitu ya. Saya Nah, ada yang mau bertanya? Juga ini apa yang kemarin Apa tuh? casing. Casing. Nah, iya kita juga jualan casing. Nanti Casing HP. boleh dicontoh ya oleh audiens. Kita jualan casing karena kita lihat peluang gitu. Orang-orang itu pasti membeli HP pasti membutuhkan casing. Nah, kita menjual casing yang all type yang bisa dipakai oleh semua HP. Tapi bukan sebagai supplier casingnya tersebut, kita sebagai resellernya juga. Kita ambil di Shopee dengan harga 6.000 sampai 7.000, kita jual di WhatsApp dengan harga 15.000 sampai 18.000. Nah, itu kan lumayan tuh untungnya. Dalam satu produk tersebut kita bisa untung 8 hingga 10.000. Kita kalau nggak salah sampai jualan itu lebih dari 50 pieces ya, dengan keuntungan hampir 500.000 lebih ya. Kalau di total 500.000 lebih itu. Oh iya, benar. Nah, kan kalau misalkan kita total ya dari jualan samyang terus jualan casing hampir 1 juta tuh, lebih malah. Iya. Apalagi kalau digabungin gitu ya. Kalau digabungin. Udah bisa buat usaha yang lain itu. Buat jadi modal kan, yang lain. Daripada uang kita ditabung, bukan sih, bagus sih maksudnya menabung itu. Tapi selain menabung, alangkah baiknya kita itu harus memutarkan uang kita gitu untuk bisnis gitu. Kita bisa menjadi reseller ya, seperti yang tadi saya katakan tadi sama Ariel. Atau apalagi kita di bisa dalam menjadi pandemi kayak gini ya, pasti kan. Iya kan, di era pandemi ini kan nganggur gitu ya. Daripada nganggur di rumah gitu. Peluang banyak. Jadi kita belajar sambil sekolah juga sambil jualan aja gitu. Manfaatkan. Iya, apalagi ada guru-guru yang beli gitu kan ya. Jadi guru-guru juga tambah semangat gitu. Para guru-guru Pak Mulyadi mau membeli casing. Untuk saudara sekalian atau Bapak Ibu guru, ada yang mau menceritakan atau pengalaman Bapak Ibu selama, atau ada yang mau bertanya? Bertanya. Oh, ada Pak Mu. Halo, silakan audiens untuk bertanya. Gimana jadi nih? Kan, tipsnya itu ya bisa menjadi reseller dengan cara kita membeli produk dari Shopee lalu kita bisa jual kembali lewat di WhatsApp. Saya lihat juga sih di Facebook itu marketplace banyak juga yang berjualan di situ dan banyak juga setelah saya pasang iklan di situ banyak yang bertanya, langsung responnya fast respon gitu. Iya, emang FB Marketplace itu salah satu media sebagai kita jualan yang gratis. Emang kita itu bisa spam sebanyak-banyaknya. Saya juga pernah jualan tuh, jualan ini ya di Facebook Marketplace, jualan kucing ras. Nah, itu saya jualan di Facebook Marketplace belum juga 1 jam, baru beberapa menit langsung banyak hingga puluhan orang yang menanyakan produk saya gitu. Menanyakan kucing yang saya jual itu. Jadi Facebook Marketplace ini adalah salah satu media penjualan yang memang sangat efektif dan cepat kalau menurut saya, pengalaman pribadi saya dalam berjualan. Betul. Kan kalau di story WA
hanya Story WA ya target kita marketnya aja, teman-teman gitu. kita doang gitu. Iya, teman-teman dekat. Teman-teman sekontak kan kalau misalkan Iya, Facebook Marketplace ini targetnya itu luas karena iya Indonesia betul. ini kan salah satu pengguna Facebook terbanyak dan terbesar ya di dunia. Setelah Amerika kalau nggak salah itu sampai 100 juta orang lebih gitu. Jadi kalau kita jualan di FB Marketplace maka target market kita itu banyak, bukan hanya cuma teman-teman kita doang seperti yang cuma di WhatsApp gitu. Iya, iya. Betul, betul. Apalagi Jadi bisa nembak tempat gitu. iya Wilayah. bisa nembak tempat. Kita bisa nembak misalkan pengen jualan cuma di daerah Bogor. Nah, di Facebook itu ada salah satu fitur yang memang cuma regionalisasinya buat misalkan di daerah Bogor doang. Jadi kita misalkan kalau jual nggak perlu, misalkan ada orang yang luar kota yang nggak bisa beli produk kita karena kita mengkhususkan untuk orang yang di Bogor saja gitu. Gimana nih para audiens? Ada yang Apakah ada bertanya yang nggak? Ada yang ingin bertanya? ke narasumber? Kali-kali gitu mau jadi ini reseller atau Bisnis. dropshipper gitu, nanti kita kasih tipsnya gimana cara memulainya. Mungkin Kan ada daripada kendala. di rumah gitu ngabisin uang orang tua, lebih baik uang orang tua itu kita kelola lagi gitu. Jangan Iya. cuman ngabisin duit orang tua doang gitu. Misalnya kita dikasih jajan 100.000, nah kita kelola lagi nih bagaimana 100.000 ini bisa jadi 200.000. Kan kalau misalkan ditabungin kita 100.000, nunggu bertambahnya ini pasti kan lama gitu. Iya, Daripada lama-lama ya udah kita kelola gitu, kita puterin uang kita. Mungkin ada yang sedang berbisnis tapi ada kendala, boleh langsung ditanyakan aja gitu. Siapa tahu Karena bisa membantu. kita lewat pengalaman kita ya Ril ya. Iya. Gimana nih? Nah, saya juga selain berbisnis itu share pengalaman aja ya, share pengalaman pribadi. Selain berbisnis berjualan online, saya juga membantu mengelola bisnis keluarga. Alhamdulillah keluarga saya mempunyai bisnis konveksi. Nah, jadi saya itu setelah mengerjakan tugas, biasanya kan jam 12 itu. Nah, saya jam 12 sampai sore itu pasti kerja membantu bagian produksi atau bagian keuangan dalam bisnis keluarganya saya ini. Saya memulai dari bawah. Jadi saya misalkan ini kan keluarga saya mempunyai konveksi jaket. Saya bagian buang-buang benangnya gitu, bagian nilepan jaketnya. Jadi ya di rumah itu jangan sampai kita mempunyai waktu luang yang sia-sia. Kita harus manfaatkan waktu luang kita gitu. Bisa membantu orang tua, bisa berbisnis. Kalau saya pribadi kan selain berbisnis, saya juga bekerja gitu di rumah, membantu konveksi orang tua saya gitu. Unik ya. Kerja Real, sini Real. Ya, Kali-kali gitu Semanida mau kerjasama bikin seragamnya di ini konveksi bapak saya gitu. Kalian promosi. betul. Ini juga salah satu cara ya. Nah, itu ada yang bertanya tuh. Nah, ada yang bertanya nih. Saya bacakan ya. Nah, dari siapa itu? Saya bacakan. Coba tanya, ya. tolong bacakan. Anissa. Dari Malva, mau minta solusinya, makin kesini kan makin banyak yang jualan via online nih. Pengen ikutan jadi reseller, sedangkan teman aku dan aku temennya tuh kurang lebih sama. Tips supaya jualan yang makin luas dan laku gimana sih? Untuk Mas bisa kalian jadi jawab? Pengen ikut jadi reseller, sedangkan teman aku dan aku temennya tuh kurang lebih sama. Jadi pesaing bukan sih? Jadi sesama teman itu sebagai pesaing bukan? Iya, sesama teman. Mungkin bisa dibilang gitu. Coba. Atau itu Malva sama temannya kerjasama atau sebagai pesaing gitu. Kalau misalkan sebagai pesaing, nah sesama teman sebagai pesaing, ya udah rangkul aja temannya gitu untuk kerjasama. Karena kalau misalkan kita kerjasama. Iya, kerjasama. Kalau kerjasama sama teman, seperti saya sama Ariel ya kita harus kombinasi skill kita gitu. Misalkan Ariel ini kan orangnya yang mempunyai relasi pertemanan banyak, maka target market kita itu makin banyak. Sedangkan saya itu bagian memikirkan marketing, saya itu bagian memikirkan
ide-ide kreatif dalam berbisnis, sedangkan Ariel yang memikirkan bagaimana nanti penjualannya. Maka kamu kalau misalkan mau misalnya jadi reseller, maka kamu harus cari teman yang emang kombinasinya itu cocok. Teman misalkan yang emang banyak relasi pertemanannya, atau misalkan teman yang pinter dalam memikirkan ide-ide kreatif gitu. Misalkan kamu mau reseller apa nih? Coba tolong jawab dulu, mau reseller apa? Nanti dikasih tipsnya. Berjualan apa? Kamu mau jualan produk apa emang? Reseller apa? Tolong ketik. Berjualan apa, saudara? Sabar. Kan kalau pribadi kita jualan masker ya, Ril ya? Jualan masker. Ya, berarti target market kita teman-teman cewek gitu. Karena jarang sih cowok-cowok yang mau pada masker wajah gitu. Kebanyakan sih cewek-cewek gitu. Jadi kalau misalkan emang kamu jualnya pengen makin luas dan laku, maka ya kamu harus memikirkan target marketnya yang jelas. Jangan sampai misalkan kamu jualan baju perempuan. Lah kamu malah jualannya di grup, misalkan di grup Facebook yang isinya cuma laki-laki, yang nggak nyambung gitu. Jadi produk yang kita punya itu harus disesuaikan dengan target market kita. Jangan sampai beda gitu. Iya. Nah, kalau misalkan pengen luas, ya kita harus lebih luas lagi jangkauan penjualannya, bukan hanya di WhatsApp doang. Karena kalau misalkan jualan di WhatsApp, yang membeli itu cuma teman-teman dekat kita doang. Kalau misalkan pengen makin luas, kita jual bisa lewat Shopee, kita bisa jual lewat Facebook, kita bisa jualan lewat Lazada. Kalau misalkan di Facebook itu seperti yang tadi saya bilang, luas gitu jangkauannya. Jadi orang-orang di luar Bogor pun dapat menjangkau produk kita gitu. Nah, kalau misalkan ingin luas dan laku lagi, kita bisa jual lewat Shopee. Nah, kan kebanyakan orang kalau misalkan mau membeli di Shopee ya, kita misalkan sudut pandang pembeli deh. Pasti orang-orang itu pengen lihat reviewnya ya. Kalau misalkan membeli produk itu supaya percaya gitu. Butuh testimoni ya. Iya, kita butuh testimoni. Nah, testimoni itu sangat besar ya. Iya, karena testimoni itu sangat berpengaruh. Maka ketika kita mau menjual produk di Shopee, maka kita harus kerjasama. Ngerti gak sih? Kita jual produk, tapi yang beli juga kita juga, biar memancing orang itu percaya bahwa produk kita itu recommended gitu. Misalkan kita menjual masker, nah kita suruh nih teman kita yang rumahnya agak jauh dari rumah kita, beli dong nih masker gua, nanti gua yang bayarnya gitu. Lu cuman sama gua dibayarin doang, tapi dengan syarat nanti lu review yang bagus ke produk gua gitu. Jadi istilahnya itu kita harus kerjasama, GB. Jadi kita itu harus dalam menjual produk itu harus ada bikin testimoninya dulu gitu, supaya orang lain percaya. Iya. Kalau misalkan mau jualan lewat Shopee gitu, kalau Lazada atau apa, kita harus ada reviewnya. Jangan sampai produk kita kosong, nggak ada yang beli gitu. Jadi kan orang nggak percaya, nggak ada yang beli ini, pasti produknya palsu atau jelek gitu. Jadi usahakan kita jualan itu harus udah ada yang beli dulu. Bisa lewat teman kita gitu, kita suruh beli gitu lewat Shopee. Ya seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan untuk waktu, kita masih 6 menit lagi ya. Sudah cukup? Sekitar 6 menit lagi. Cukup? Apa gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Yang mau bertanya? Atau cukup? Ya udah tutup aja. Ya. Bentar lagi 6 menit lagi. Oke, kepada Saudara Dimas, terima kasih atas paparan materinya. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah, jadi usaha yang pasti bisa membuat kita sukses untuk kalangan pelajar adalah ya berjualan atau berbisnis dengan menggunakan peluang yang ada di sekitar kita agar bisnis kita berjalan dengan baik. Sudah cukup, itu saja. Dan saya akan kembalikan kepada host kita, Muhammad Ariel. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Dimas Irawan Wijaya, serta moderator Anissa Mulyono. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta peserta
yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saya mewakili grup dan teman-teman yang bertugas pada hari ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya. Kalian Siap, Bu. sukses, hebat. Iya Bu, aduh. Pasti untuk semuanya yang sudah datang. Keringat Bu, keringat dingin. Terima kasih semuanya yang sudah join. Makasih ya, sudah nyempatin Jangan lupa ya waktunya. diisi Kasih ya absennya. buat semuanya ya.